Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melana Skita, NPM 20160052. Saya akan menjelaskan hasil resume bab 1 sampai dengan bab 5, pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi. Untuk tugas UTS. Bab 1 yaitu konsep dasar lahirnya pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, teknologi. Mata kuliah PLSBT merupakan mata kuliah umum atau MKU yang merupakan hasil gabungan atau fusi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar atau IAD, Ilmu Sosial Dasar atau ISD, dan Ilmu Budaya Dasar atau IBD. PLSTB merupakan studi atau telaah terhadap masalah-masalah kealaman sosial dan kejiwaan dalam perspektif pendidikan untuk alternatif pemecahannya. Sejauh ini para ilmuwan sepakat bahwa semua ilmu lahir dari ilmu filsafat, dari hasil pemikiran manusia yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Berupa filsafat, lahirnya 3 rumpun ilmu, yaitu 1. Ilmu-ilmu kealaman atau IIK, 2. Ilmu-ilmu sosial atau IIS, 3. Ilmu-ilmu budaya atau IIB. Dari ketiga rumpun itu di PT diwujudkan menjadi 3 MKU, yaitu Ilmu Alamiah Dasar atau IAD, diturunkan dari IIK, 2. Ilmu Sosial Dasar atau ISD, diturunkan dari IIS, 3. Ilmu Budaya Dasar atau IBD, diturunkan dari IIB. Tugas-tugas MKDU. IAD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kealaman, misalnya banjir, pencemaran atau polusi, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam lingkup rumpun IIK. ISD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup sosial, misalnya kriminalitas, kemacetan, lalu lintas, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam lingkup maupun IIS. IBD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kebudayaan, kejiwaan, misalnya mentalitas, disiplin, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dalam lingkup rumpun IIB. B. Ruang lingkup pendidikan, lingkungan, sosial, dan budaya teknologi. PLSBT mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Maka dalam strategi belajar mengajarnya tidak terlalu mendekatkan pada aspek kognitif teoritik dan keterampilan motorik, melainkan lebih mendekatkan pada aspek konatif, pembinaan, moral, mental, nilai, dan makna dari kajiannya. Untuk itu, melihat lebih dekat pada hakikatnya PLSBT serta ilmu apa saja yang menjiwainya perlu kiranya memperhatikan rincian berikut. 1. Pendidikan, 2. Lingkungan, 3. Sosial, budaya, dan 5. Teknologi. Pengkajian PLB termaksud ke dalam kajian ilmiah, tetapi berada pada tataran kajian studi dan pengetahuan, bukan pada tataran disiplin ilmu tertentu seperti ekologi, psikologi, sosiologi, dan biologi. Pengetahuan masih bersifat umum, sedangkan ilmu sudah bersifat khusus. Apalagi untuk disiplin. Disiplin ilmu tertentu, disiplin ilmu itu semakin mengurut, semakin tajam, semakin mengkhususkan pada objek yang lebih spesial.
PLBST adalah sebuah kajian atau sebuah studi tentang masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi. Titik permasalahan tentang kajian dalam konteks PLSBT penting untuk menentukan di mana letak konteks kajian keilmuan. C. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Tujuan dari PLSBT adalah sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan iptek dalam menerapkan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya. 5. Meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. D. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi, yaitu ada pendekatan interdisipliner, 2. Pendekatan multidisipliner, 3. Pendekatan transdisipliner, 4. Pendekatan koordisipliner. Metode-metode pemecahan masalah yaitu ada metode riset, metode pemecahan masalah, metode inquiry. Bab 2 yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu, yang artinya manusia sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisahkan antara jiwa dan raganya. Kata individu berasal dari kata Latin yaitu individuum, artinya yang tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. 5. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagian diri pribadi. 2. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sebagai dengan kodrat, harkat, martabat, dan kewajibannya. A. Peran manusia sebagai makhluk individu. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. 4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. B. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sesuai membentuk kehidupan kelompok pada manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah 1. Norma agama, 2. Norma moral, 3. Norma adat, dan 4. Norma hukum. C. Pengembangan potensi manusia.
Ada beberapa pendekatan yang ada pada manusia, yaitu 1. Pendekatan fungsional. Fungsi yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. 2. Pendekatan sosial. Berdasarkan pendekatan, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Bab 3 yaitu pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pengertiannya, pendidikan sosial adalah suatu proses yang diusahakan oleh orang dewasa terhadap anak secara sengaja dalam masyarakat untuk mendidik, membina, membangun individu dalam lingkungan sosial, supaya di tengah-tengah masyarakat kelak anak mampu bergaul dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Tentunya selalu berpegang teguh pada akikah dan keimanan yang kokoh. Metode dalam pendidikan sosial ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Pendekatan dalam pendidikan sosial ada 3, yaitu pendekatan mentalistik, pendekatan kondisional, dan pendekatan pendidikan ditinjau dari segi sarannya. 1. Cara pendekatannya memaksa. 2. Cara pendekatannya menyesuaikan. Dan 3. Cara pendekatan mendorong. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya, yaitu 1. Sikap toleransi, solidaritas sosial, saling menghargai, tolong-menolong. Sikap sosial siswa di sekolah dasar, yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Bertanggung jawab, 4. Toleransi, 5. Gotong royong, 6. Santun dan sopan, dan 7. Percaya diri. Masalah-masalah yang timbul dari siswa di sekolah dasar, yaitu 1. Malas sekolah, tidak mau bekerja sama, 2. Membolos, dan 4. Membuang sampah sembarangan. Ada budaya di lingkungan sekolah dasar, yaitu pengertian budaya, unsur-unsur budaya. Bab keempat yaitu kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Nilai mempunyai berbagai makna sebagai sulit untuk menyimpulkan secara komprehensif. Makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan sebagai sudut pandang, tetapi ada kesempatan yang sama dari berbagai pengertian tentang nilai, yakni berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Peran hukum dalam masyarakat. 1. Pengertian hukum. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Fungsi dan tujuan hukum. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu fungsi yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. Pengertian moral. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia. Sebagai manusia, inti tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia di dunia dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Dinamika penerapan nilai moral. Aspek penting yang terkait dalam nilai adalah adanya objektivisme dan subjektivisme yang melekat pada nilai. Objektivisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai mendahului penilaian, oleh karena itu validitas nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai. Subjektivisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan tergantung pada kesadaran yang menilai. Oleh karenanya, nilai sama dengan penilaian. Perbedaan antara kesopanan dan moral.
Dua kaidah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia, bersifat intersubjektif, dan berkenaan tentang hubungan sesama manusia. Perbedaannya adalah kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dialami oleh manusia. Tidak hanya itu, kaidah moral juga memberikan dan struktur dari masyarakat. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di SD sekolah dasar. 1. Pengertian karakter. Pendidikan membangun karakter secara implisit, mengandung arti membangun sifat dan atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan negatif atau yang buruk. Karakter yang merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil. 2. Prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Karakter yang paling dasar untuk mengelola kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. 1. Membangun dan menguatkan kesadaran mengenai akan habisnya dan rusaknya sumber daya alam di Indonesia. 2. Bangun dan menguatkan kesadaran serta keyakinan bahwa tidak ada keberhasilan sejatinya di luar kebijakan. 3. Membangun kesadaran dan keyakinan bahwa kebinekaan sebagai hal yang kodrati dan sumber kemajuan. Penyebab krisis karakter di Indonesia. A. Terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. B. Pembangunan ekonomi antara itu bertumpu pada model fisik. C. Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme, overdosis. D. Kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. 4. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensi. Fungsi keluarga antara lain: 1. Mengatur seksual, 2. Reproduksi, 3. Sosialisasi, 4. Pemeliharaan sosial. Yang kelima, peran sosial dalam pendidikan karakter sekolah siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter di sekolah. Guru dan dosen adalah fitur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa dalam menghadapi tantangan global. Bab yang terakhir yaitu bab kelima, interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Interaksi sosial. Interaksi sosial, kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok, sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. 1. Proses asosiatif terbagi dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Proses disosiatif mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan pertikaian. Bentuk interaksi asosiatif. 1. Kerjasama
Beberapa orang sosiologi menganggap bahwa posisi merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lainnya beranggapan mereka bahwa bekerja sama merupakan proses utama. 2. Akomodasi. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan, berarti suatu kenyataan, adanya suatu keseimbangan dan interaksi antara dua orang, perorangan, dan kelompok manusia. Bentuk interaksi disosiatif. 1. Persaingan. Individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan. 2. Kontraversi. Bentuk interaksi yang berada antara persaingan dan pertentangan. 3. Pertentangan. Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk yang khusus antara lain, yaitu 1. Pertentangan pribadi, 2. Pertentangan rasional, 3. Pertentangan kelas sosial, 4. Pertentangan politik. B. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi yaitu suatu proses di mana seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang beradaptasi dalam masyarakat. 2. Bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah, para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk proses sosialisasi seperti 1. Sosialisasi setelah masa kanak-kanak, 2. Pendidikan sepanjang hidup, dan ketiga, pendidikan berkesinambungan. 3. Pola sosialisasi. Jaeger menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua pola sosialisasi, yaitu sosialisasi dengan cara represi, yaitu menekankan pada menggunakan hukuman terhadap kesalahan. Sosialisasi dengan cara partisipasi merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku imbalan dan hukuman bersifat simbolis. Anak diberi kebebasan, anak menjadi pusat sosialisasi, dan keluarga menjadi generalis author. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.